Oke, kita lanjutkan ke nomor 29. Seorang karyawan berkendara ke kantornya setiap hari. Rata-rata tiap satu arah memerlukan waktu 25 menit. Dengan simpangan baku 4,2 menit. Misalkan, waktu perjalanan ini berdistribusi normal. Jika ia berangkat pukul 07.33, di kantor minum kopi disajikan antara pukul segini sampai 0,0800. Peluang ia tidak mendapatkan kopi adalah ketika apa? Nah, ini tentang distribusi normal ya. Kita harus ingat-ingat. Di sini tentang ada rata-rata. Berarti ini adalah informasi tentang mu-nya. Mu-nya adalah 4,2 menit. Kemudian rata-ratanya 25. Simpangan bakunya yang 4,2 menit. Ya, misalkan ia berangkat pukul 0,733. Di kantor kopi disajikan antara pukul 07.30 dan 08.00. Peluang ia tidak mendapatkan kopi adalah kapan? Gitu ya. Nah, kan dia berangkat 0,733. Gitu kan ya. Pada range dia berangkat ya 0,733, 0733, 0,733. Aduh, udah mulai pusing nih kepala ya. Di pukul 07.33 sampai dengan 08.00 ya. Ya. Jadi asumsinya dia masih berangkat nih dari 07.33 sampai 08.00. Dia masih dapat tuh di antara range itu gitu ya. Jadi ya, istilahnya gini, kan dia berangkat 07.33. Kemudian misalkan nih dia tetap masih berangkat ke kantor sampai 08.00, dia belum nyampe nih. Nah, berarti kalau misalkan di antara waktu ini ya, dia nyampenya di antara waktu ini ya, dia nyampenya jam segini, maka dia masih mendapatkan kopi, bener gak? Berarti T-nya adalah toleransi waktu maksimalnya untuk dia tetap bisa mendapatkan kopi, ya, itu adalah kalau dia waktu tempuhnya maksimal adalah 27 menit, bener gak? Karena kan 33 sampai 08.00, 27 menit, benar ya? Bener gak? 27 menit gitu ya. Nah, kalau misalkan waktu dia berkendara itu lebih dari 27 menit, maka buyar udah, nggak dapat kopi, udah ngantuk dah lu ngantuk dah lu sepanjang hari gitu. Berarti adalah peluang tidak mendapatkan kopi, ya, peluang tidak mendapatkan kopi adalah ya, jadi kan dia tidak mendapatkan kopi kalau misalkan waktu waktu berangkatnya ya, waktu tempuhnya dia itu lebih dari 27, berarti T lebih dari 27. Nah, maka secara distribusi binomial ya, ini kan berarti T lebih dari 27, benar nggak? Ya. Berarti peluang dia tidak mendapatkan kopi adalah ini, peluang ketika waktu berangkatnya lebih dari 27. Kalau lebih dari 27, buyar, nggak dapat kopi. Misalkan 08.01 nih, berarti kan 28 menit. Oke, udah nggak dapat kopi gitu. Tapi kalau misalkan di bawah itu ya tetap dapat. Tapi kan ini yang ditanya peluang ia tidak mendapatkan kopi gitu. Nah, tidak mendapatkan kopi berarti kan T lebih dari 27. Nah, tapi kita mau ini dianggap sebagai distribusi normal. Kalau distribusi normal ya kita transformasikan T-nya ini menjadi pakai rumus ya. Kan rumusnya Z sama dengan X minus mu dibagi dengan tau. Nah, tapi ini kita ganti aja. X-nya jadi T, karena kita pakai T. T min mu dibagi dengan tau. Ya. T-nya itu adalah ini, T yang ini. Itu ya. Atau ya dianggap X ini adalah ini, 27. Gitu. Ya. Berarti dari sini Z sama dengan 27 dikurangi dengan mu-nya adalah 25 bagi dengan 4,2. Ini berarti 2 per 4,2 berarti 1 per 2,1. Ya. Atau 1 dibagi 2,1 itu adalah 0,4761. 0,4761. Atau 0,4762 sih kalau dibulatkan gitu ya. Nah, ini kalau pakai distribusi normal. Gitu, kalau pakai distribusi normal. Nah, ini ya, ini berarti peluang
P-nya lebih dari 0, ini peluang berarti Z ya. Z lebih dari 0,4762. Oke, ya. Nah, kalau kayak gini kita pakai apa? Pakai tabel distribusi gitu ya. Pakai tabel distribusi. Berarti ini peluang Z-nya kita bulatkan sampai berapa desimal? Sampai 3 aja ya. Berarti 0,4776. Atau kita dudukkan lagi 4Z lebih dari 0,48. Nah, silakan dicari dengan menggunakan tabel distribusi. Oke, kita lanjutkan. Oke. Mohon maaf ya untuk ini harusnya diperdalam lagi ya. Jadi harusnya ditambahkan lagi. Ini kan P-nya untuk Z-nya lebih dari 0,48 ya. Nah, saya baru ingat bahwa kalau misalkan untuk tabel distribusi itu untuk Z-nya kurang dari 0,48 ya. Jadi kalau kita mau mencari Z-nya lebih dari 0,48 ya berarti kan grafik distribusi normal kan seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan secara geometrisnya, kalau misalkan Z-nya ini 0,48, kalau lebih dari itu grafiknya seperti ini. Padahal kalau misalkan tabel distribusi normal, itu yang diketahui yang kiri. Jadi untuk mendapatkan yang kanan ini, ya udah kan totalnya harus sama dengan 1 ya untuk tabel distribusi normal. Maka ini tinggal dikurangi aja 1 dikurang PZ kurang dari 0,48. Yang mana saya dapatkan 0,48 itu adalah 0,6844 ya. Dan kalau dicari 0,6844 satu itu adalah 0,3156 atau 31,56%. Ini memang tidak ada jawabannya ya sepertinya. Gitu. Harusnya 31,56%. Oke, mungkin typo ya. Jadi sepertinya yang D mungkin yang paling mendekati. Oke, sekian. Terima kasih.